وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالتقوى ونهى عن الشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله يا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله أما بعد. ويا إخوان الكرام والكرامة رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وهو الأصدق القائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا نصر الله قريب. وقال أيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون عظيم. وقال الصلاة والسلام الإسلام يعلم فلا يبقى عليه. صدق الله ورسول الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur para jemaah yang hadir di tempat ini, masih diberi nikmat oleh Allah, 3 nikmat yang tidak bisa ditempuh dan tidak bisa dibeli oleh kekayaan dunia siapapun yang memiliki. Pertama, nikmat iman. Orang-orang yang memiliki iman, Allah menyebut di dalam surat Al-Imran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh sangat tinggi derajatmu kalau kamu jadi orang mukmin. Bukan tinggi kalau jadi pejabat, bukan tinggi kalau jadi orang kaya, tapi kalau kamu sebagai orang mukmin, pertahankanlah iman dan kuat. Iman akan pudar tatkala kita tidak pupuk dengan kebaikan. Dan yang kedua itu bukan hanya Islam adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Said Sukar lalat antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, karena seluruh Rasul adalah beragama. Subhanallah, dua nikmat ini tersemat dalam kita. Buktinya kita kumpul di tempat yang berbahagia. Tanpa nikmat iman dan nikmat Islam, kita datang tidak akan pernah tergetar hati kita ya. Ya, ikhwanul fillah, nikmat yang ketiga diberi kesempatan Allah berkumpul untuk melaksanakan pembelaan dan rasa solidaritas kepada orang Islam. Yang Rasulullah mengatakan di al-muslim dan jahannam. Orang Islam yang satu dengan orang yang Islam yang lain dengan tubuh yang satu. Wallahi, kalau kita melihat yang bolak-balik disampaikan di dalam berita TV, Palestina adalah dalam keadaan terserang, Palestina dalam keadaan ini, di Palestina, di Gaza, bahkan mereka bersyukur dengan adanya perang yang terjadi. Kita terhidup di sana bersyukur. Karena apa? Syuhada mulai timbul di sana. Rasulullah SAW pernah menyampaikan akan ada 2 generasi terbaik di dunia, yaitu generasi yang ada di Syam dan di Yaman. Karena apa? Di tempat itulah akan dikobarkan para syuhada, akan ditimbulkan para syuhada. Ya ummahatil kiram, ibu-ibu bertanggung jawab mendidik anak-anak ibu untuk menjadi seorang syuhada, bukan menjadi seorang pedagang. Apa gunanya anak kita kaya? Apa gunanya anak kita menjabat apabila iman tidak dimiliki? Dan apa yang akan bawa ibu dan bapak-bapak untuk masuk dalam surga? Sholatkah? Hajikah? Apakah yakin itu akan membawa? Tapi satu anak kita mati syahid, 70 keluarga dari neraka dipindah ke dalam surga jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya ikhwanul kiram,
Abu Ubaidillah lalu mengatakan, juru bicara daripada Palestina, orang Gaza mengatakan bahwa orang Gaza adalah bukan orang yang membutuhkan bantuan tenaga. Dia orang-orang yang ada di Gaza bahkan pendidikan orang Gaza Indonesia mungkin tidak ada 3%-nya. Hanya 2% yang tidak memiliki titel S1, S2 dan S3. Gaza rata-rata hafiz Quran dan paling rendah S1. Wanitanya kalau dibilang apa jawabannya? Seberapa banyak Anda hafal Al-Quran dan seberapa banyak Anda mulai mengamalkan ibadah qiyamul dan titel Anda hafal. Jadi kalau seperti itu, aku ayah tidak aku kawin di sana karena belum sampai S2. Masya Allah. Saya S2, S3 terlalu banyak. Tapi di Indonesia mencari S3 begitu dihormat. Ya, ikhwanul kiram, wahwatul kiram. Saya nggak bisa melupa seorang wanita muda Palestina tahun 1984. Nama dia Ayat Al-Akhras. Seorang wanita yang baru kelas 2 SMA akan dilamar untuk dipinang. Jawaban Ayat Al-Akhras luar biasa. Wahai ayah, panggilkan calon besan saya dan calon suami saya. Untuk apa? Kita bermusyawarah dengan baik ya. Saya tidak akan menolak kepada ayah saya dinikahkan. Saya mau ayah menikahkan saya pasti dengan laki-laki yang baik. Tetapi biarlah mereka berkumpul untuk bertemu bersama. Apa yang mereka sampaikan? Begitu kumpul keluarga besan, calon laki-lakinya yang hanya bacakan 2 kalimat. Wahai calon suamiku, aku sekarang SMA 1. Biarkan aku lulus SMA, biar aku bisa mendidik anak dengan baik. Yang kedua, begitu dia bicara yang kedua, wahai calon suamiku, negeri Palestina tidak akan tegak kecuali dengan darah seorang mujahid. Apakah Anda siap untuk jadi seorang mujahid? Mana perempuan sini yang dikawin dengan dia? Mana laki-laki sini kalau istrinya bilang, kalau Anda tidak bisa, jangan nikahi saya. Mana laki-laki? Wallahi 16 Maret ya ada calon besan, ada calon suami untuk memilih baju perkawinan. Ayat Al-Akhras cantiknya luar biasa. 16 tahun, tinggi, cantik luar biasa. Pilihkan baju berwarna pink untuk baju perkawinan mereka, bukan putih. Semua orang melihat terkejut. Begitu masuk, dia akan lulus, yaitu pada bulan Juni. Pada bulan Mei atau April, dia mengirim surat untuk suaminya. Dan dia mengatakan, wahai calon suamiku, bila Anda menikah, Anda mencintai saya, marilah kita nikah di dalam surga, jangan menikah di dunia, karena dunia tempatnya kudus. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Yang pasang bom di dalam badan dan ledakan Kerjanya apa? Sugih ora. surat dan antar para calon suami. Apa jawabnya? Wallahi, saya terima pinangan Anda menikah di dalam surga. Saya akan ikut bom jahit agar kita sama-sama mendapat surga. Ayat Al-Akhras. Sampai hari ini saya silakan untuk pengantin yang biasa orang Arab, dari pengantin adalah bikin, beli untuk kaki pribadi disewakan. Yang katakan malam bisul arafah fil jannah, pakaian orang-orang pengantin di dalam surga. Ya ikhwan fiddin fiddin rahimahullah. Umum doang, anak dia baru umur 7 tahun, bapaknya ditembak di depan anak. Ya setiap hari berbicara kepada anaknya dengan kalimatnya ini. Ya ibni, al-Yahud aduullah wa aduukum. Wahai anak Yahudi, musuhnya Allah dan musuh kamu. Jangan sampai kamu besar, kamu tidak bisa untuk ketemu bapakmu karena kamu tidak mujahid. Perangilah orang-orang Yahudi.
Kalau dia pulang sekolah, nggak pernah ditanya pelajaran apa hari ini, tapi yang dia tanya berapa batu yang kamu lemparkan di tentara Israel, berapa batu yang Anda lemparkan di tempat polisi Israel, dan berapa batu yang telah menggunakan anak-anak Yahudi yang dilaknat. Ini karena apa? Ruh ada di dalam ini. Siapa penyebabnya? Para ummahat dan para abu. Bapak-bapak kalian adalah tidak akan bergerak untuk berbuat demikian kalau ibu-ibunya tidak memiliki ruh. Ya ikhwanul kiram wa akhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an yang tadi saya baca, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan dibiarkan saja masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, padahal kamu belum uji seperti orang-orang sebelum. Fasatumul bangsa Fadharrau Fazulzilu hatta yaqula rasul Walladzina amanu mata akan diberikan goncangan. Pertama kali penderitaan, kelaparan, kemiskinan. Kedua adalah kesulitan. Yang ketiga goncangan. Sampai Rasulullah SAW dan para sahabat dia mengatakan, maka Rasulullah kapan akan datang pertolongan? Allah jawab, Allah Rasulullah Al-Quran, sesungguhnya pertolongan Allah itu. Ya ikhwanul kiram bidin, setiap wanita gaza diperintahkan kawin muda, dan begitu akan nikah, bapak dan ibunya kedua mempelai diperintahkan hanya 2 kali. Perbanyak anak, separuh untuk menjadi ahli surga dan separuh untuk mengurusi dirinya. Jadi kalau ibu punya anak 4, kalau orang Gaza, dia mengatakan 2 untuk jihad, 2 untuk urusan dunia. Ya, kita sekarang mau berangkat jihad kan? Alhamdulillah kita. Ibu hari ini datang kemari, bapak hari ini datang kemari dengan orang-orang Indonesia yang berangkat haji. Tidak ada bandingan mereka. Yang tak bisa menyamai perbuatan ibu dan bapak yang beriman. Buka dalam surat At-Taubah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajj wal imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahadu fi sabilillah la yastuna 'inda Allah. Apakah orang-orang yang memberi minum orang-orang haji dan mengatakan tahu sama Allah, ya kabut, atau yang memakmurkan Masjidil Haram? Kita tahu 1 rakaat di Masjidil Haram, berapa rakaat di Masjidil Haram? 1 ayat Quran dibaca di Masjidil Haram, berapa di Masjidil Haram? Dan orang-orang yang beriman kepada tidak akan dapat menyamai orang yang baru mau berangkat. Ibu keluar dari rumah tempat ini, wallahi kalau meninggal syahid. Takbir. Allahu Akbar. Saya heran kalau ada orang Inggris lebih-lebih mengaku TNI dan polisi tidak punya rasa untuk jihad mereka. Rasulullah SAW apabila seorang mukmin tidak punya dalam hati cita-cita untuk jihad dan tidak ada rasa untuk berangkat berjihad, kata Rasulullah, mudah-mudahan mati dalam cara munafik atau Yahudi. Bangsa kita mati Yahudi. Maka di mana bangkit gerakan anak-anak. Kalau ibu hanya mengatakan saya nggak bisa pakai sabuk mandi, maka lebih baik mengatakan saya tidak suka dengan orang Islam. Apa repotnya? Lebih baik produk kafir. Aqua tahun 80. Saya melihat siaran televisi Perdana Menteri Israel mengatakan belilah produk Danone 55% produk Danone untuk membeli peluru guna membantai orang-orang Islam Palestina. Kalau ibu minum aqua maka akhirnya halal, tapi insya Allah ibu telah bunuh orang Islam, bunuh saudara kita. Jangan ibu mengatakan innamal mu'minuna ikhwan. Produk Danone ada banyak. Biskuat saya sampai hari ini, wallahi sejak kuliah, kalau saya dikasih, saya pergi kemanapun air Danone, wallahi air kamar mandi lebih saya sukai daripada air Danone. Karena apa? Airnya halal, tapi bagaimana? Saya akan jihad, tapi saya biarkan orang-orang Islam dibunuh, hanya saya menyumbang kepada mereka. Apalagi ibu masih mengatakan sampo, apalagi masih mengatakan sabun, apalagi mengatakan ini, mana iman ibu? Yang Allah tadi katakan, apakah akan
akan dibiarkan saja masuk surga. Padahal Allah belum uji. Pertama, kelaparan, yang kedua, kesulitan, dan yang ketiga adalah guncangan-guncangan. Ya, ikhwan bahwa kenapa orang Palestina bila ibu lihat pada tanggal 13 Oktober, tanggal 7 penyerangan, tanggal 10 dibalas, tanggal 13 habis-habisan gitu lah. Seorang ibu yang ustaz di Indonesia yang notabene pernah ustaz, tapi hatinya adalah hati orang jahat yang mengatakan Gaza dan Hamas membuat peperangan agar umat Islam terbunuh. Tapi ibu tua yang mengatakan alhamdulillah ya Hamas, lanjutkanlah, jangan dengar orang-orang munafik. Saya punya 14 orang meninggal, alhamdulillah 14 orang tanda syuhada yang akan kami mendapatkan surga. Satu orang yang terbunuh untuk jihad berhak menyelamatkan 70 orang yang pasti masuk dalam neraka, bisa dipindah kecuali murtad dan syirik. Ya, kenapa kita tidak tanamkan anak-anak kita untuk jihad? Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Cacing di bawah tanah dikasih, cecak dikasih. Kenapa kita takut dengan rezeki? Yang perlu kita takut bagaimana kita mati tapi kita tidak bisa diterima. Oke, kok mati. Sudah. Abu Basir waktu dia jihad umur 31 tahun. Waktu dia akan memimpin perang, dia berbicara yang indah. Ya ma'syarul mujahid wa ya ma'syarul muqatil la takhaf fi aina tamut wa kaifa tamut. Wahai para mujahid, wahai orang-orang yang berperang, janganlah kamu takut di mana kamu mati dan bagaimana kamu mati. Al-mautul haq, mati itu pasti datang. Walakin takhafuna, tetapi takutlah kamu jika kamu mati. Salatmu tidak diterima oleh Allah, zakatmu tidak diterima oleh Allah, infakmu tidak diterima oleh Allah. Ya, wallahi, kalau ibu tadi nyumbang, apalagi dipakai untuk di peluru, satu peluru memasukkan 3 orang di dalam surga di dalam hadis itu. Yang membeli, yang mengantar, dan yang menembakkan sama-sama diberikan surga oleh Allah. Kenapa kita akan sayang? Hari ini tidak bawa tanya rekeningnya, apa kerugian ibu di dalam mengirim uang ke dalam hidup. Kalau ibu pernah mengalami nasib yang ada di Ambon, waktu orang-orang Islam dibantai di Ambon, orang-orang Islam awal mulanya ya tidak pernah mau untuk membela, sibuk dengan urusan dunia. Begitu anaknya dibunuh, istrinya diperkosa, baru dia bangkit. Apa gunanya tatkala terlambat? Ya ikhwanul kiram, kita tahu apa yang terjadi di tempat kita. Kita tahu apa yang ada di belahan dunia. Maka di manakah diri kita saat ini? Ya ikhwanul kiram, wahwatul kiram. Saya pesankan kepada para ibu, ibu adalah madrasah, bukan bapak. Seluruh ulama, seluruh mujahid tergantung siapa ibunya dan siapa bapak. Bapak itu merupakan bapak pemuda adalah tiang agama. Karena tiang negara, tapi Rasulullah beda. Al-mar'atul imadul bilal, perempuan adalah tiangnya negara. Fa'in sholahat bilal, fa'in fakadat bilal. Jika perempuan itu baik, maka baiklah. Suaranya seru. Ya, ikhwan kita boleh makan apapun, tapi subhanallah. Wallahi, bila kalian pernah berada di medan jihad, bila kalian pernah duduk di medan jihad, Anda akan merasa nikmatnya di medan jihad lebih nikmat daripada bercampur kepada istri pada malam pertama. Indahnya jihad ya. Indahnya jihad apa? Yang Rasulullah SAW selalu mengatakan, sa'atan firibat afdoluna min sakina sanatan. Satu jam di firibat lebih baik daripada 70 tahun kalian sholat. Maka kenapa kalian akan merasa takut? Apa yang akan kalian lakukan? Seluruh orang Islam ingin masuk surga, pintu surga dibuka, maka Anda tidak berkata harta Anda dirasakan. Jangan seperti orang yang disebut Allah, orang-orang yang Allah menyebut Allah bertaruh. Allah menyebut
alladzina yas'amuna annahum amanu billah amru bil ma'ruf wa nahy boleh. Apakah tidak aku perhatikan orang yang mengaku iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka secara diajak di jalan Allah, dia adalah sebenarnya orang-orang munafik yang tidak mau ikut benar. Kamu bertahan, yang pendek ini nasihat saya. Ibu itu punya anak, kasih tahu menantu buat apa Anda sekarang, buat apa Anda kerja Anda makan anak kami, jauh dari Allah, tapi perbanyaklah untuk menegakkan terima Allah. Mudah-mudahan yang pendek ini bermanfaat. Jadi 5 menit terbaik. Kayak diam. Masih ada 20. Ya, harus mempersiapkan kadang-kadang orang-orang Gaza seluruhnya apa? Dan pondok pesantren Gaza, pondok Hafizul Quran satu induk. Semua pondok namanya sama. Karena apa? Biar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan. Ya, orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Dia tidak pernah dalam jihad, tak di dalam berjuang, tak di dalam ini. Kalau dia kumpul dengan masyarakat, dia tidak mau menampakkan saya seorang mujahid, saya seorang yang jihad. Tapi di tempat kita HP untuk selalu selfie baru bisa pegang senjata. Ya, walau itu. Bila Anda pukul orang kafir yang disebut di dalam Al-Quran, Allah bangga kalau orang-orang mukmin bisa meninggal kepala orang-orang kafir dan terpancar darahnya. Allah akan beritahu kepada mereka, lihatlah hambaku telah menjual dirinya kepada. Ya ikhwanul kiram, ikhwanul kiram. Dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan Inna Allah sutaro minal mu'minin. Bukan Inna Allah sutaro mu'minin. Sesungguhnya Allah memberi sebagian orang mukmin. Segini belum tentu dibeli semua orang. Allah akan memberi dalam surat At-Taubah ayat 111 sebagian orang. Nyawa kita tidak Allah, harta kita tidak Allah, surga tidak Allah. Kenapa tidak Allah bilang aku minta balik nyawa? Tapi Inna Allah Allah akan memberi. Bila bapak-bapak dan ibu tak membaca Quran ayat jihad dalam Al-Quran. Tapi yang dimulai dengan nyawa dulu hanya surat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat itu adalah akad jual beli. Kalau akad bukan hartanya dulu, tapi orang yang membuatkan. Maka Allah SWT mengatakan, berperanglah di jalan Allah. Banyak dulu membunuh masuk surga dan dibunuh masuk surga. Kalau umpama kita membunuh masuk surga dan kita dibunuh masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Dan Allah tahu orang Islam Allah sebut janji Allah adalah benar di dalam Taurat, Injil dan Quran. Terakhir Quran ini juga apa? Taurat dulu sudah dijanjikan oleh Allah orang-orang ini. Injil telah dijanjikan. Maka dalam Quran bagaimana ibu membaca Quran tapi itu lagi. Ya ikhwanul kiram fiddin rahimahullah. Allah tutup ayat itu wadhalika al-qawl. Yang demikian ini adalah hal karunia Allah yang agung. Kalau kita mati syahid, kalau kita ditangkap riba, kalau kita menang dapat ghanimah harta yang halal dan thayyib besar. Dan marilah kita berdoa kepada Allah. Saya akan berdoa maksimal 5 menit. Maka subhanallah berdoa panjang pun tidak akan ada manfaatnya untuk apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واجرنا بالإيمان وادعنا الجنة اللهم ثبتنا قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم اجعلنا من 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب وارزقنا الفردوس الأعلى الذين لنا اللهم انصرنا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعملهم
اللهم ارزقهم التقوى والقناعة والبركة في الحياة الدنيا بعد الممات. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. آمين اللهم اجعل المنافقين والمشركين واليهود آمين يقاتلون في سبيلك ويحضرون سبيل اليهود الحق. اللهم سامحهم، اللهم زلزلهم أعدائك، اللهم اجعل سنة كمال المؤمنين والإسلام لك إسلام المسلمين وأعمالنا كأعمال الصالحين وعبادتنا كعبادة المسلمين. اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب دينك يا أرحم الراحمين. سبحان الله رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada